حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، nah, kita masih dalam pembahasan al-marfu', di mana kita telah sampai pada pembahasan marfu' hukman, dan ada beberapa masail yang dijelaskan. Di antaranya qaulus sahabi, kapan dihukumi sebagai marfu' hukman, dengan syarat-syarat yang telah disebutkan. Di antaranya pula fi'lus sahabi. Naam, dalam mengamalkan satu amalan. Hanya saja hadis yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala adalah hadis yang muntaqad, hadis yang dikritik oleh para ulama bahwa riwayat ini tidak sahih, walaupun disebutkan dalam sahih al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian di antara yang dianggap sebagai marfu' hukman adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti perkataan sahabat, kami di zaman Rasulullah kada wa kada. Dan disebutkan di sini perkataan Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana beliau mengatakan, "Dzabahna ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam farasan wa nahnu fil Madinah fa akalna." Menunjukkan bahwa apabila hal tersebut terlarang, tentunya ada teguran, apakah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk membenarkan perbuatan para sahabat. Tatkala tidak ada wahyu dan tidak ada teguran, menunjukkan yang demikian ini boleh dan dihukumi marfu'. Dan telah kita sebutkan pula khilaf yang terjadi di kalangan para ulama, jika para sahabat mengatakan adalah kami mengucapkan atau melakukan demikian, kunna naf'alu kadza, kunna naqulu kadza, namun tidak disandarkan kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di sana terjadi khilaf di kalangan para ulama apakah memiliki hukum marfu' atau tidak. Terjadi perselisihan pendapat. Bahkan al-usuliyun juga mereka mengeluarkan beberapa pendapat dalam masalah ini. Kurang lebih sampai pada 6 pendapat. Nah, namun di antara pendapat-pendapat tersebut yang paling kuat adalah 2.
pendapat jumhur yang mengatakan bahwa harus disandarkan kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dihukumi marfu'. Jika tidak, maka tidak dihukumi marfu'. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahwa dihukumi marfu' apabila sahabah yang mengucapkan demikian. Apakah disandarkan kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Dan ini adalah amalan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kedua sahihnya. Dan yang zahir dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Nah, namun mereka yang berpendapat bahwa ini tidak bisa dihukumi marfu'. Dari sisi lain mereka juga menyatakan bahwa ini hujjah. Mereka mengatakan bahwa walaupun tidak dihukumi marfu' tapi dihukumi hujjah. Sebab perbuatan para sahabat atau perkataan mereka kunna adalah kami mengucapkan atau melakukan demikian. Nah, ini termasuk di antara ijma'. Ya, mereka menganggap bahwa ini salah satu penukilan ijma' selama tidak ada yang mukhalif, selama tidak ada yang menyelisihi. Nah, maka apa yang mereka sebutkan adalah kami demikian, adalah kami menunjukkan bahwa itulah amalan atau ucapan para sahabat. Maka selama tidak ada yang menyelisihi, maka secara zahir ini termasuk di antara penukilan al-ijma'. Wallahu a'lamu bishawab. Ar-rabi'u, yang keempat, ay yaqula as-sahabiyyu an syai'in bi annahu min as-sunnati. Apabila sahabat mengucapkan tentang sesuatu bahwa itu termasuk dari sunnah. Termasuk dari sunnah. Kaqaul Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, min as-sunnati ay yukhfi at-tashahhud yani fi as-salah. Di antara sunnah seseorang melirihkan bacaan tasyahud di dalam salat. Nah, maka sahabat apabila mereka mengatakan minas sunnah, maka dikembalikan kepada sahibus sunnah. Sahibus sunnah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu hukum asal. Dan tidak dikeluarkan dari hukum asal ini kecuali apabila ada qarinah, ada qaid. Misalnya mereka mengatakan min sunnati Abi Bakrin, atau min sunnati Umar, min sunnati Ali, min sunnati Utsman radhiyallahu ta'ala anhum. Namun kalau mereka hanya menyebutkan secara mutlak minas sunnati, fal muradu biha sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian berpendapat bahwa tidak. Kita tidak bisa memastikan bahwa itu dihukumi sunnah, yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada kemungkinan mungkin yang dimaksud sunnah selain Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, memang ada kemungkinan demikian, namun secara al-ghalib, nah, menghukum suatu berdasarkan al-ghalib, berdasarkan kebanyakan. Siapa yang pemilik sunnah pada waktu itu, yang memerintahkan, yang mengajarkan, yang melarang, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat tidaklah memutlakkan istilahus sunnah kecuali kepada sahibus sunnah. Nah, kepada sahibus sunnah.
Nah, dalam hal ini Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Adanya ihtimal, maka ihtimal ini la yadur, tidak mudaratkan, kecuali apabila disebutkan qaidnya. Sebagaimana kita katakan tadi, di mana seorang mengatakan min sunnati fulan wa min sunnati illan. Nah, maka selama disebut secara mutlak minas sunnah, maka tidaklah yani alladhi yatabadar ila dhihn, yang disandarkan kepada sunnah kecuali sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in qalahu tabi'i. Nah, sekarang permasalahan yang baru. Kalau seorang tabi'i mengatakan minas sunnah, faqila marfu'un wa qila mauquf. Ada yang mengatakan marfu', ada pula yang mengatakan mauquf. Yani maksud mereka min sunnatis sahabah. Yang mengatakan mauquf, mereka maknakan kalau tabi'i mengatakan minas sunnah ay min sunnatis sahabah. Nah, namun yang rajih dalam hal ini wallahu a'lam bishawab, bahwa kalimatus sunnah jika disebutkan secara mutlak juga disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah itu diucapkan oleh sahabat ataukah tabi'in. Diucapkan oleh sahabat ataukah para tabi'in. Nah, sehingga apabila seorang tabi'i mengatakan minas sunnati kada, maka ini termasuk dalam bentuk hadis mursal. Termasuk dalam bentuk hadis mursal. Nah, karena tabi'i meriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan minas sunnah, yang disandarkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, sehingga ini termasuk min qabilil mursal. Nah, هذا هو الراجح والله أعلم في المسألة. كقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. Contohnya seperti perkataan Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Beliau mengatakan as-sunnatu ay yakhthuba al-imam fil 'idain khutbataini yafsilu bainahuma bijulus. As-sunnah apabila seorang imam berkhutbah pada dua hari raya, Idul Fitr dan Idul Adha, dengan dua khutbah yafsilu bainahuma bijulus, yang dia memisahkan di antara keduanya dengan duduk. Nah, ini perkataan Ubaidullah tabi'i. Dia mengatakan as-sunnah berarti disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti riwayat ini mursal. Dianggap riwayat ini adalah hadis yang mursal. Nah, baik. Dan tentunya perlu dibahas, sebab di sana juga ada riwayat yang lain. Hadis Jabir kalau tidak salah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu Id dengan dua kali khutbah. Namun sanadnya dhaif. Dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Ismail bin Muslim al-Makki, wa huwa dhaif. Nah, sehingga perlu dilihat apakah hadis-hadis atau jalan-jalan ini bisa dikuatkan. Apakah bisa dikuatkan? Sehingga kalau bisa dikuatkan, maka ini akan menjadi hujjah dianjurkannya
2 kali khutbah pada waktu Id, Idul Fitr dan Idul Adha. Naam. Namun bila tidak, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wallahu a'lamu bissawab. Alhasil bahwa jumhur dari kalangan para ulama, naam, mereka menukilkan disyariatkannya ini khutbatain pada waktu Id. Ya. Bahkan sepakat al-madahibul arba'ah. Baik. Ini perlu dicek pula riwayat Ubaidullah. Walhasil dalam hal penyebutan as-sunnah khilaf. Ada yang mengatakan marfu' berarti riwayatnya mursal, ada yang mengatakan mauquf berarti disandarkan pada sahabat. Ada pula yang mengatakan maqtu' min as-sunnah ay min sunnati at-tabi'in. Min sunnati at-tabi'in. Nah, kalau tidak salah yang berpendapat seperti itu Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Anda pernah mendengarkan salah satu kaset beliau ketika ditanya tentang istilah sunnah yang diucapkan oleh tabi'in min sunnati tabi'in. Wallahu a'lamu bissawab. Naam. Al-khamis, qaulus sahabi, perkataan sahabi, umirna au nuhina au umiran nas wa nahwu. Perkataan sahabi, umirna au nuhina, kami diperintah atau kami dilarang. Umiran nas, manusia diperintah. Naam, dan yang semisalnya. Ini juga min qabilil marfu' hukman. Karena tidak kembali perintah dan larangan itu kepada sahib, kecuali kepada sahib syariah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ka qauli ummi Athiyyah radhiyallahu anha, umirna an nakhruja fil 'idain al-'awatiq. Nah, kami diperintahkan untuk mengeluarkan pada 2 Id al-'awatiq. Wanita-wanita pingitan, zawatil khudur. Wa qawliha nuhina 'an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam 'alaina. Nuhina ainaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami dilarang mengikuti jenazah. Wa qaul Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, umira an-nasu an yakuna akhiru ahdihim bil bait. Manusia diperintah bahwa akhir perjalanan haji mereka hendaklah diakhiri juga dengan tawaf di Baitullah, di Ka'bah. Nah, sehingga seorang sebelum meninggalkan amalan hajinya, sebelum meninggalkan haram, hendaklah dia tawaf. Tawaf apa ya ikhwan? Tawaful wada'. Nah. Wa qauli Anas radhiyallahu anhu, وقت لنا في قص الشارب وتقليب الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك فوق 40 ليلة. Telah diberikan batasan waktu kepada kami dalam hal memangkas kumis, menggunting kuku, mencabut bulu ketiak,
mencukur bulu kemaluan agar kita tidak meninggalkannya lebih dari 40 malam. Yani 40 hari 40 malam. Wuqqita lana. Ay, man alladhi waqqat? La syakka annahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi batasan waktu. Nah, as-sadis yang keenam, ayyahkum as-sahabiyyu ala syai'in bi annahu ma'siyah. Seorang sahabat menghukumi sesuatu bahwa itu maksiat. Kaqauli Abi Hurairah radhiyallahu an fi man kharaja minal masjid ba'da al-adhan. Seperti ucapan Abu Hurairah terhadap orang yang keluar dari masjid setelah adzan, amma hadza faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang ini sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga kalau sahabat menyebutkan na'am siksaan bagi seorang melakukan ini dan itu, kemaksiatan orang mengerjakan ini dan itu, fahada min qabil marfu' hukman. Namun ini pada hakikatnya termasuk dalam jenis pertama ya kawan, yaitu perkataan sahabi ma la majala lil ijtihad war ra'yi fi, yaitu yang di sana tidak ada ra'yu, tidak mungkin dikeluarkan dari ra'yu dan ijtihad. Nah, maka bagian yang keenam ini termasuk ke dalam bagian yang pertama. Wa kadza law hakama as-sahabiyyu ala syai'in bi annahu ta'ah. Demikian pula ketika sahabat menghukumi sesuatu bahwa itu taat. Idh la yakunu syai'un ma'siyatan aw ta'atan illa bi nassin min asy-syari'. Tidak mungkin adanya kemaksiatan atau ketaatan kecuali berdasarkan nas dari syariat. Wala yajzimu as-sahabi bidzalik illa wa 'indahu 'ilmun minhu, dan tidak mungkin sahabat memastikan tentang hal tersebut kecuali apabila dia memiliki ilmu tentangnya. Kecuali apabila dia memiliki ilmu tentangnya. Nah, ini ikhwan termasuk ke dalam bagian yang pertama. Apabila sahabat menyebutkan pula tentang pahala orang mengerjakan ini dan itu, pahala seorang mengerjakan suatu ketaatan, disebutkan pahalanya, maka ini termasuk dari al-marfu' hukman. Nah, maka ini termasuk far'un min furu' al-mas'alati al-ula, masalah yang pertama. As-sabi' qauluhum 'anis sahabi, perkataan mereka dari sahabat, ya. Sahabat mengatakan rafa'al haditha au riwayatan. Misalnya kalau seorang mengatakan an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa rafa'al hadith, atau yarfa'ul hadith, atau yanmil hadith, atau riwayatan. Ini semua min qabil al-marfu'. Nah, kaqauli Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala asy-syifa'u fi thalath. Asy-syifa' fi thalath. Syurbatu 'asal wa syurtatu mihjam, yani hijamah, wa kayyatu narin. Wa anha ummati 'anil kay'. Nah, rafa'al haditha. Nah, rafa'al haditha. Kayyatu nar, pengobatan dengan cara apa itu ya kawan? Dibakar,
Apa? Nah, pakai besi dipanaskan. Ya. Ada yang bertanya apakah model penghitanan modern sekarang, karena ada yang pakai listrik atau apa itu? Teknologi canggih. Seorang anak dihitan, ya, tanpa, ya, nggak perlu dipotong pakai gunting dan semisalnya, langsung dimasukkan ke alat itu, terbuka sendiri. Nah, nggak perlu diperban lagi. Nah, itu wallahu a'lam. Gimana caranya itu? Ya, ini enggak termasuk haid tentunya. Rafa al-hadith. Yani rafa al-hadith ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qawli Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu riwayatan. Al-fitratu khamsun atau khamsun min al-fitrah al-khitan والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. Nah. Namun kalau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatan. Nah ini. Dari Nabi SAW riwayatan. Apa maksudnya? Riwayatan. Kalau ini sahabi. Anis sahabi riwayatan. Wa marfu' qaul Nabi SAW. Tapi kalau anin Nabi SAW riwayatan. Apa makna? Hadits qudsi. Ay riwayatan anillah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika law qalu anis sahabi, kalau sahabat mengatakan ya'tharul haditsa aw yanmihi aw yablughu bihi wa nahwu. Naam. Fa inna mithla hadhihi al-ibarat laha hukmul marfu'i shariha. Maka ungkapan ini memiliki hukum marfu' sharih. Ya. Wa illam takun sarihatan fi idafatiha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam lakinnaha musy'iratun bidzalik. Walaupun tidak secara sharih disandarkan dengan menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun memberikan isyarah ke arah sana. Nah, sehingga ini termasuk hukuman yang sharih, jelas. Bahwa ini disandarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dan kita banyak mendapatkan contoh-contoh ini dalam riwayah. Naam, dalam kutubus sunan, kutubus sihah, kita akan mendapatkan contoh-contoh dari ucapan-ucapan para sahabat tersebut. Nah, sehingga PR buat antum, ya, untuk mencari. Yang pertama dari Bilal. Nah, antum mencari perkataan sahabat yang memenuhi dua syarat. Ya. Yaitu bukan dari ra'yu dan bukan merupakan tafsir dari suatu kalimat. Nah,
Kemudian dari selain yang sudah pernah kita sebutkan ya. Dari selain yang sudah pernah kita sebutkan. Nah. Kemudian yang kedua, fi'lus sahabi idza lam yakun min qabil ar-ra'i. Ibrahim. Fi'lus sahabi. Perbuatannya sahabat. Baik. Yang ketiga, yang disandarkan kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disandarkan kepada zaman Abdul Qahhar. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Tariq yang tidak disandarkan kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak disandarkan kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Paham ya? Seperti perkataan mereka kunna kada kada. Tapi tidak ada penyandaran pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azhar, perkataan sahabi minas sunnah. Minas sunnah. Abdul Majid, perkataan tabi'i minas sunnah. Minas sunnah. Baik. Kemudian siapa? Sampai di mana? Hudzaifah. Naam. Umirna. Perkataan sahabi umirna. Antum cari itu, sebutkan halamannya, jilidnya, ya, lengkap. Nomor hadis. Sahal nuhina. Nuhina. Baik. Kemudian Ismail. Naam. Faqad asa. Tersalah asa Muhammadan SAW atau Abul Qasim. Perkataan sahabi yang menisbahkan kepada maksiat. Yang menisbahkan kepada maksiat. Kemudian Abu Muhammad, perkataan sahabi yang menisbahkan kepada ta'ah. Kepada ta'ah. Ya. Kalau tadi nuhina umirna itu tidak mestina ya. Tidak mestina. Umira fulan atau nuhiya fulan, misalnya. Nah. Sampai di mana? Abdul Malik. Rafa'al hadis atau yarfa'ul hadis. Abdul Haq. Riwayatan. Riwayatan. Abdul Fattah. Yanmihi. Yanmihi. Abu Usamah yablughu bihi. Yablughu bihi. Nah. Masih 3 ini. Apa ini kira-kira? Semuanya.
Naam. Naam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatan. Biasanya kalau sisa-sisa itu ya yang sulit. Naam. Kemudian apa lagi? Ini wallahu alam. Apakah ada? Wallahu alam. Ya. Apakah ini ada? Kalau ya terus hadis. Kalau ini anak nggak tahu ini. Nanti anak kasih tuh kerepotan juga. Naam. Tayyib. Perkataan sahabi minas sunnah. Minas sunnah. Yang tadi satu siapa? Minas sunnah. Nah itu ada 2 orang. Harus berbeda. Jadi antum harus kerjasama itu. Harus berbeda. Cari minas sunnah lagi. Perkataan sahabi. Abu Ahmad perkataan tabi'i minas sunnah. Perkataan tabi'i minas sunnah. Juga harus berbeda. Tayyib. Ila huna ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.